hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Betul. Kemudian jadilah guru Muhammadiyah, bukan guru di Muhammadiyah. Apa bedanya? Kalau guru Muhammadiyah dia memang bekerja untuk Muhammadiyah ikhlas lillahi ta'ala. Tanpa digaji pun mereka insya Allah loyalitasnya sangat tinggi sekali karena mereka bekerja dengan niat lillahi ta'ala dan membantu organisasi ya. Jadi alhamdulillah kawan-kawan, alhamdulillah kalau ada gaji alhamdulillah syukur. Tapi kalau belum ada mereka juga tidak menuntut gitu karena kondisi siswa kita memang saat itu sangat kesulitan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kreatif. Hari ini kita kedatangan orang yang sangat berpengaruh di bidang pendidikan di Bangka Selatan. Selamat datang Pak Supiandi. Selamat datang, alhamdulillah luar biasa saya bisa diundang dan di sini. Langsung saya Pak ya. Saya pengen tahu nih tentang biografi Bapak mulai dari kelahirannya, tinggalnya di mana, seperti itu. Ya, siap. Nama saya Supiandi, saya kelahiran dari Desa Gadung, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Domisili saya sekarang ini berada di Jalan Selamat Tikung Yanden, RT 5 RW 8, Kelurahan Toboli, Kecamatan Toboli, Bangka Selatan. Tetangga berarti kita ya Pak. Kalau boleh tahu pendidikan Bapak dari mana saja, mulai dari SD-nya mungkin? Ya, alhamdulillah SD saya di Desa Gadung, SD Negeri 219 Gadung, SMP Negeri 2 Toboli, SMA Negeri 1 Toboli. Kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi, melanjutkan sarjana S1-nya di Universitas Sriwijaya Palembang, kemudian S2-nya di IAIN SAS Abdurrahman Siddiq di Bangka Belitung ini. Luar biasa sekali. Berarti memang orang yang pendidikan, fokus pada pendidikan juga ya. Siap. Ya. Kalau dari segi ini organisasi seperti apa? Kalau saya bergabung di organisasi ini sejak tahun 2002. Tahun 2002 saya sudah bergabung di Amal Usaha Muhammadiyah. Yang menurut informasi dulu sejarah Muhammadiyah ini itu berdiri tahun 1994 yang diketuai oleh pimpinan cabang Muhammadiyah yaitu Bapak Dr. Andes Usman Samin dulu. Nah itu yang saya ketahui waktu saya bergabung di Amal Usaha SMA Muhammadiyah Toboli itu. Nah itu yang pertama kali. Kemudian berkembang saya sampai mengikuti beberapa kali pemilihan pengurus Muhammadiyah di Bangka Selatan. Tahun 2005, 2010, 2015 sampai 2020 sampai saat ini untuk pemilihan di pimpinan daerah Muhammadiyah Bangka Selatan. Itu organisasinya seperti itu. Kalau Muhammadiyah di Bangka Selatan ini sudah jauh sekali ya, sudah lama sekali maksudnya. Nah untuk di Bangka Selatan sendiri ormasnya, organisasinya itu tahun 94. Nah, sedangkan SMA-nya berdiri tahun 95 gitu. 94, 95. Yang pada saat itu dibentuk oleh Pak Rizali dengan kepala sekolahnya Pak Ahmad Elfian dulu. Pertama kali SMA Muhammadiyah Toboli yang ada di Bangka Selatan, Mantan Toboli gitu. Nah, gitu. Kalau Bapak sendiri kan sekarang udah termasuk bisa dibilang apa ya? Kepala sekolah permanen seperti itu ya. Kalau sekarang ini. Nah, jadi Bapak sendiri kapan mulai jadi ininya atau mengajar dulu baru jadi kepala sekolah atau bagaimana? Oh ya, waktu itu saya ketika lulus kuliah langsung dipanggil kepala sekolah periode kedua yaitu Bapak Iskandar Ismail pada tahun 96, juga beliau memimpin sampai 2006. Nah, tahun 2002 saya lewat HP ya ditelepon suruh bantu sekolah gitu. Tahun 2002. Nah, sejak bergabung tahun 2002 menjadi guru biasa saja. Kemudian 2003
baru menjadi guru bantu juga ditempatkan di SMA Muhammadiyah. Nah 2005-nya saya menjadi pegawai negeri tanpa melupakan SMA Muhammadiyah. Jadi 3 hari saya di Pulau Besar menjalani pegawai negerinya. 3 harinya saya teringat karena yang membesarkan saya juga di SMA Muhammadiyah 3 hari di sana gitu. Itu Oh, jadi bolak-balik. ya Besar. satu minggu 1 kali gitu ke Pulau Besar. Tetap tidak melupakan SMA Muhammadiyah. Sampai tahun 2007 di Pulau Besar itu saya dipindahkan, dimutasikan ke SMA Muhammadiyah yang pada saat itu hampir mengalami penutupan ya karena siswanya sedikit. Nah, itu mulai dari tahun 2007 2008 itu saya diperintahkan untuk kembali ke SMA Muhammadiyah. Seingat Bapak dari awal-awal Muhammadiyah dibangun sampai sekarang ini awal-awalnya itu berapa siswanya kira-kira? Jadi waktu saya awal bergabung itu satu kelas, kemudian tahun kedua tahun 2023 itu 2003 itu mulai 2 kelas ya. Sampai tahun 2005 itu 2 kelas sebenarnya. Nah, semenjak ada peristiwa kelulusan ya, banyak yang tidak lulus, jadi kepercayaan masyarakat juga sudah mulai menurun pada saat itu. Pada waktu itu masih ada ujian nasional. Nah, pada saat itulah ketika itu siswanya tinggal 20 orang. Kelas 1-nya 10, kelas 2-nya kelas 1-nya 4 kalau tidak salah itu ya. Waktu itu kelas 2-nya 6, kelas 3-nya 10. Jadi totalnya 20 orang. Itu pun banyak anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang pindahan dari sekolah-sekolah lain yang tidak bisa ditampung oleh sekolah lain yang bermasalah, sehingga kita yang menampung pada saat itu karena kebutuhan siswa sangat mendesak sekali pada saat itu tahun 2007-2008 gitu. Berarti udah mengalami masa-masa Ya, berat juga. sangat kritis sekali waktu itu. Waktu itu saya menjadi wakil kepala sekolah kesiswaan dan kurikulum pada saat itu 2008-2009 itu memang sangat luar biasa sekali usaha kita untuk mendapatkan siswa sebanyak mungkin gitu. Berarti otomatis kerjanya pun merangkap sana sini ya. Ya, itulah tadi mungkin orang taunya sekarang kelihatan SMA Muhammadiyah sudah begitu besar, tetapi awal-awal kita mulai masuk pada saat itu ada sampai guru kita sampai 3 bulan tidak ada gaji. Saya sendiri karena saya PNS kan memang alhamdulillah fokus gitu mengurus SMA ini tanpa gaji waktu itu. Nah, saya sendiri yang akhirnya mencari donatur untuk menggaji guru-guru kita yang pada saat itu memang tidak memungkinkan, dan pada saat itu juga dana BOS juga belum ada. Jadi kita memang mandiri betul mencari donatur para pengurus-pengurus Muhammadiyah yang aktif dan simpatisan Muhammadiyah untuk membantu sekolah kita supaya tetap berjalan eksis sampai sekarang gitu. Kalau dari segi guru, berapa guru dulu yang awal-awal? Pada saat itu gurunya kita guru terbang gitu. Jadi ketika ada jam dia ada, ketika tidak ada jam dia pergi lagi kan. Kemudian seperti itulah kita minta bantuan dari guru-guru negeri yang ada di SMA negeri. Jadi guru-guru negeri itu walaupun gajinya telat kan mereka masih punya gaji negeri kan. Makanya saya dengan pimpinan daerah waktu itu minta diperbantukan guru-guru negeri itu supaya sore, karena sore waktu itu sekolahnya masih. Oh, berarti memang ya untuk gaji sangat berat sekali, dan memang ada yang memang ikhlas tidak dibayar. Memang untuk Muhammadiyah ada beberapa orang guru yang saya siap bisa dibayar Pak, saya untuk Muhammadiyah gitu, ada yang seperti itu. Berarti memang dari segi loyalitas kepada organisasi Muhammadiyah ini juga ada terkaitannya seperti itu ya Pak? Sangat betul sekali. Jadi kawan-kawan itu alhamdulillah memang kader-kader Muhammadiyah ya, banyak yang dari dulu alumni dari SMA Muhammadiyah, alumni dari perguruan tinggi Muhammadiyah yang membantu kita di situ gitu. Boleh saya kupas sedikit nih? Boleh. Apa nih hal-hal yang bikin kita loyal kepada Muhammadiyah? Jadi kan memang gimana ya, namanya juga organisasi ini kan kita non profit lah bisa dibilang kan, cuma benar-benar full loyalitas seperti itu. Jadi apa yang membuat kita untuk tetap loyal kepada Muhammadiyah? Nah, kami itu salah satu usaha itu atau meyakinkan kawan-kawan itu ada salah satu ungkapan Kiai Haji Madahlan gitu ya. Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kemudian jadilah guru Muhammadiyah, bukan guru di Muhammadiyah. Apa bedanya? Kalau guru Muhammadiyah dia memang bekerja untuk Muhammadiyah ikhlas lillahi ta'ala.
tanpa digaji pun mereka insya Allah loyalitasnya sangat tinggi sekali karena mereka bekerja dengan niat lillahi ta'ala dan membantu organisasi ya. Seperti misalnya pada zaman dahulu bagaimana Ki Haji Imam Dahlan mendirikan Muhammadiyah tanpa sepeser modal pun sampai-sampai alat-alat rumah tangganya dijual demi demi menghidupkan guru-gurunya. Nah, kisah-kisah heroik itulah yang saya yakinkan kepada guru-guru kita untuk supaya lebih loyal ya, karena kita belum apa-apa dibandingkan dengan Kiai Haji Imam Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah di awal-awal gitu. Berarti bisa dibilang semangat patriotismenya dan visi misi yang sejalan seperti itu ya. Ya, sangat luar biasa, sejalan sekali. Jadi kita lebih termotivasi, bukan hanya termotivasi tapi benar-benar mengeluarkan segala semangat dan tumpah darah gitu buat menghidupkan. Betul. Karena setahu saya kan Muhammadiyah ini memang sebuah ormas tapi dia lebih fokus kepada pembangunan misalkan sekolah, rumah sakit, kesehatan seperti itu, lebih terjun ke menyentuh masyarakat langsung seperti itu. Kalau dari segi Bapak lihatnya, kalau dari sekarang ini Muhammadiyah itu perkembangannya gimana, Pak? Ya. Jadi saya kebetulan diangkat menjadi kepala sekolah itu tahun 2010 ya. 2010 dengan modal siswa di bawah 100 lah kalau lebih pada saat itu 40-50 orang gitu kan. Nah, disitulah awalnya saya harus membuat sekolah ini bermimpi sebenarnya. Mimpi awalnya, mimpi dari rombel 3 kelas, mimpi menjadi 4-5 kelas. Dan usaha itu alhamdulillah saya wujud nyatakan dengan memberikan keyakinan pertama kepada guru-guru ya. Marilah kita bangun Muhammadiyah ini, insya Allah Muhammadiyah ini akan besar. Kemudian saya yakinkan kepada siswa-siswa saya yang sedikit itu untuk menjadi termotivasi, semangat dalam belajar gitu. Dengan 20 orang ini akan menggemparkan Bangka Selatan gitu. Nah, alhamdulillah di awal 2011 saya mencoba memberanikan diri berkunjung ke pimpinan pusat Muhammadiyah dan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Saya berangkat sendiri dengan maksud mencari dana, mencari gedung ya, menambah gedung, mencari fasilitas, menambah fasilitas. Nah, di tahun 2011 lah itu awal saya mendapatkan bantuan dari kementerian berupa lab komputer 15 unit dan 1 buah lab IPA tahun 2011 itu. Wah, luar biasa sekali. Ya. Berarti memang benar-benar diperjuangkan untuk pembangunan dulu ya, Pak? Ya, pembangunan dulu sarpras, karena setelah itu orang melihat Muhammadiyah, waduh, kayak melihat sekolah, dikatakan sekolah bukan juga kan, tetapi ada gedungnya, tetapi fasilitasnya memang tidak memungkinkan. Nah, mungkin saya lupa tadi membawa foto-foto tentang bagaimana ketika saya bergabung tahun 2002 itu fotonya hanya 3 lokal, 3 rombel. Dan tidak memungkinkan orang tua memang mau masuk anaknya kecuali terpaksa tidak ada sekolah lain. Di situ baru mereka masuk. Nah, di situ awal saya harus meyakinkan bahwa kita harus membenahi dulu sarpras. Karena dari sarpras itu orang tua akan melihat kepercayaan masyarakat semakin bagus gitu. Tinggal lihat sarprasnya bagus, nanti setelah tahun 2011 saya baru mengembangkan kegiatan-kegiatannya. Nanti kita lanjutkan kegiatan seperti apa yang akan saya kembangkan di sekolah itu sehingga sampai saat ini gitu. Berarti nanti insya Allah kita bakalan masukin foto-foto, beberapa foto yang kita bisa tampilkan seperti betul, dari insya Allah nanti dikirimin aja. Siap. Kita kirim dari mulai tahun 2000 sampai sekarang gitu. Nah, kalau dari kan kita udah fokus kepada pembangunan. Kalau dari segi lahan atau ada penambahan lahan atau apa dulu? Ya, waktu pertama saya menjadi kepala sekolah itu 4.300 lahannya, 4.300 meter persegi. Jadi setengah hektar juga nggak ada. Nah, kemudian saya berpikir kalau begini saya tidak akan bisa lagi melanjutkan bangunan. Akhirnya saya membeli lahan di samping sebelah sekolah itu ada 4 kapling, ya kurang lebih berapa itu 13 kali, kurang lebih 200.000 lah. Berarti sekarang kurang lebih 6.000 meter persegi gitu. Nah, disitulah saya mulai membangun dan alhamdulillah di belakang sudah terbangun laboratorium seni budaya, ada TK, ada pantinya di situ ya, lengkap asramanya di situ sudah ada. Dan disitulah kita mulai bergerak gitu. Memang luar biasa. Ya. Saya jadi penasaran, Pak, gimana dari pengelolaannya itu. Jadi kan Bapak nih
benar-benar mandiri nih. Ya, Pengelolaan keuangannya, pengelolaan tenaga pendidiknya, betul. termasuk karyawan-karyawannya di situ ya, Ya, Kak. ya, ya. Jadi kalau saya pengen tahu dulu deh Hmm. tentang pengelolaan keuangan dulu mungkin. Jadi selama ini orang beranggapan bahwa Muhammadiyah itu dibantu dari pimpinan pusat. Padahal salah itu. Tidak. Jadi mereka itu hanya membantu administrasi saja. Jadi secara administrasi ADRT-nya kita nginduk ke pusat, tetapi masalah biaya kita mencari sendiri biayanya. Nah, pembiayaan yang kita lakukan pada saat tahun 2011-2010 itu kita mencari yang pertama memang dari SPP gitu ya, SPP atau SPP iuran siswa gitu, dari orang tua ya, namanya BP3 kalau dulu. Nah, kemudian kita juga mencari donatur-donatur alumni-alumni. Nah, alumni-alumni kita data, kemudian setelah itu CSR. Saya alhamdulillah CSR yang ada di Bangka Selatan pada saat itu, bahkan Bangka Belitung, saya kunjungi gitu ya. Dari PT Timah, PT Kobatin, Bank BRI, Bank Sumsel, kemudian perusahaan-perusahaan yang ada yang kira-kira mendukung untuk sekolah kita. Kita MOU-kan, kita dapat bantuan seperti itu. Nah, kemudian saya juga hampir 80% dana pembangunan itu berasal dari dana Kementerian Pendidikan. Karena kita sudah satu kali dapat, maka mereka akan percaya terus kita dapat. Dan saya mengharapkan jumlah siswa bertambah sehingga jumlah Sarpras RKB ruang kelas juga bertambah. Itu dari kementerian semua kalau gedung. Tapi kalau pembiayaan ini sudah ada dana BOS, kita sudah mulai mengandalkan dana BOS, dana orang tua dan donatur juga dari ke depan kita juga akan mendapatkan beasiswa nanti sesuai dengan yang kita harapkan anak-anak kita yang mau sekolah di situ. Berarti, waduh, Ya, saya jadi kayak terdiam dengar sejarah-sejarahnya, memang betul. dari kiat-kiatnya juga. Ya, Pengen tahu juga dari kesiswaan, dari mengelola siswa ini kan Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, ya, ada siswa pindahan, ya, betul. ada siswa yang bermasalah seperti itu. Pastilah ada ininya juga, ada masalah-masalah istilahnya keremajaan lah maksudnya, Ya. masalah anak-anak. Coba gimana tuh Pak ini ya? Ya, jadi memang butuh proses ya. Saya dari tahun 2010 menjadi kepala sekolah. Memang orang melihatnya sekarang kan 2010. Nah, di Muhammadiyah tuh paling lama 3 periode yang jadi kepala sekolah. Maka saya berakhir ini 2025. Jadi 2010 sampai 2015 gitu ya. Kemudian nanti 2015 sampai 2020. Nah, 2020 sampai 2025. Nah, itu periodisasi kepala sekolah di Muhammadiyah. Bukan seumur hidup, bukan. Ya. Tetapi karena kita bukan yayasan pribadi, Iya. kita yayasan umat, yayasan muslim ya, maka kita juga harus punya mengikuti aturan anggaran dasar di Muhammadiyah. Nah, kendala siswa-siswa yang tadi yang kita punya gitu ya, ada beragam macam kondisi siswa, dari mulai siswa yang bermasalah baik di sekolah maupun pindahan, itu kita buat program-program khusus ya, program-program khusus yang program andalan saya waktu menjadi kepala sekolah dan mulai saya gulirkan tahun 2011 yang namanya program unggulan 7 sunnah harian Rasulullah. Nah, program ini saya dapatkan dari ketika saya berkunjung ke pondok pesantren di Pulau Jawa. Kemudian saya coba untuk diri saya sendiri. Kemudian saya tawarkan kepada seluruh pegawai dan guru-guru serta siswa-siswa yang tadi bermasalah. Nah, apa saja programnya? Yang pertama, saya di sekolah itu menerapkan membiasakan siswa untuk selalu berwudu ketika berada di sekolah. Ini dalam rangka untuk memperkuat keimanan mereka, menjaga supaya mereka selalu suci dan merasa semangat dalam sekolah. Kemudian yang kedua, program unggulannya itu kita seluruh siswa melaksanakan kegiatan sholat duha. Jadi siswa, guru, pegawai, siapapun itu ketika berada di sekolah, dia wajib mengikuti program 7 sunnah harian ini. Sholat duha semua. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca Al-Quran dengan ada bantuan buku kontrolnya. Setelah itu istighfar sampai pukul 7.45. Nah, jadi program spiritualnya itu, program ibadah kesehariannya itu pembiasaannya 7 sampai 7.45. Nah, setelah itu kita baru melaksanakan nanti sholat zuhur secara berjamaah, sholat asar berjamaah. Jadi yang keempat, yang kelima tadi program unggulannya itu melaksanakan sholat berjamaah. Jadi sholat wajib berjamaah. Kemudian setelah itu ada program yang namanya program sedekah. Jadi nama program kita itu gerakan Jumat bagi beras. Jadi anak-anak IPM ini
kita kumpulkan sedekahnya itu di sekolah itu semuanya. Nanti setelah dapat kita belikan beras. Nah, anak-anak ini akan gerilya. Nah, ini mungkin salah satu cara sebenarnya kawan-kawan yang lain yang ingin meningkatkan siswa untuk promosi salah satu seperti ini. Kita bersedekah, insya Allah akan dibalas Allah berlimpah ruah, Betul. berkah kemudian, dan nanti orang kata oh anak-anak SMA Muhammadiyah juga memberikan program peduli untuk masyarakat kurang mampu gitu. Betul. Dan yang terakhir kita juga ada satu program yang membina siswa, satu ini program yang sangat luar biasa yang kemungkinan tidak semua sekolah bisa. Salah satunya adalah program Mabit dan Jubit, yaitu program Mabit Malam Bina Iman Taqwa. Setiap malam Sabtu anak-anak laki-laki kita inapkan. Ya, itu namanya nanti pelaksanaan sholat tahajud di program unggulannya itu. Nah, nanti anak-anak kita inapkan, kemudian mereka akan melaksanakan program 7 sunnah harian itu secara utuh. Dari wudhu, menjaga wudhu, kemudian baca Quran, sholat duha, kemudian sholat berjamaah, sedekah, istighfar, sampai pelaksanaan sholat tahajud ini. Nah, program Jubit untuk yang putri, Jumat Bina Iman Taqwa, tapi mereka tidak menginap. Mereka dibina iman takwanya di setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 3 sampai asar. Nah, ini program unggulan inilah yang salah satu membuat sekolah kita menjadi tertarik dan dikenal oleh masyarakat. Salah satunya orang tua mengingat, oh di Muhammadiyah itu sekolahnya Programnya seperti ini. seperti itu. Ini di samping program-program lain yang dikembangkan untuk siswa itu adalah program eskul. Nah, ini mungkin orang belum banyak tahu juga bahwa eskul di sekolah kita itu ada 20 lebih macam eskul. Sehingga anak-anak merasa tertarik dan mereka milih bebas. Setiap hari kita keluarkan 5 sampai 7 eskul setiap hari. Itu dipilih dari setelah sholat zuhur dilaksanakan itu. Itu menjadi program andalan juga di samping program tadi keberkahan 7 sunnah harian gitu. Jadi Muhammadiyah ini selain mengikuti sunnah Rasul juga saling memahami antara guru dan siswanya. Sekali. Dan juga yang paling saya mengerti itu program-program ini benar-benar menyentuh mengerti kepada jiwa muda nih. Jadi kita kan tahu muda yang lebih aktif, lebih explore seperti itu. Dengan program-program ini kan memang benar-benar dikasih tempat wadah mereka seperti itu. Dari ekskulnya juga ada ekskul ini yang unggulan yang sekarang baru. Ekskul unggulan itu yang paling unggulan adalah Paskibraka ini yang banyak pengikutnya, kemudian Tapak Suci ya, kemudian Hizbul Waton. Nah, juga ekskul video pendek fotografi yang sekarang lagi ditekuni oleh siswa-siswa kita yang menjadi unggulan juga ya. Nah, di samping ekskul lain ada PIK-R, ada ekskul IPM dan lain sebagainya. Banyak ekskul yang lain-lain di samping ekskul futsal, voli dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita kembangkan sehingga anak-anak merasa tertarik dan mereka merasa kalau bisa saya mau pilih banyak ekskul, Pak. Mereka kan jenuh belajar kalau sudah siang itu. Jadi pilihan kita adalah ekskul itu menjadi alternatif karena sekolah kita mengembangkan pembelajaran bakat minat gitu. Di samping ilmu pengetahuannya bagus, agamanya bagus, juga bakat minatnya terarah gitu. Makanya di awal tahun kita ada namanya psikotes untuk anak-anak. Seluruh siswa baru mengikuti psikotes karena untuk mengetahui bakat minat anak itu apakah mau ke jurusan mana, ke bakat mana, cita-citanya kemana, itu sudah terarah dari sejak awal gitu. Itu salah satu program-program yang membuat sekolah kita menjadi diminati salah satunya. Luar biasa sekali itu, Pak. Saya pun kayak misalkan saya mungkin di SMA pasti ke situ juga ya. Karena memang benar-benar kita dipahami bahkan. Terus gini, Pak, kan anak-anak ini saya dengar ada juga yang bermasalah di rumah, seperti di pertemanan. Bagaimana kiat-kiat dari SMA Muhammadiyah untuk menangani hal tersebut? Ya, kita punya guru BK ada 3. Ini rencana saya tambah lagi. Semakin banyak guru BK semakin bagus sebenarnya. Karena guru BK itu bukan hanya mengatasi anak-anak bermasalah, tapi guru BK harus menjadi teman curhat mereka. Bagaimana mereka berkarir, bagaimana mereka nanti ke depannya. Itu anak-anak sebenarnya saya mengharapkan ruang BK itu bukan ruang yang sangat formal, tapi memang ruang tempat curhat mereka gitu. Jadi guru BK saya pernah berkunjung ke SMA Muhammadiyah di Surabaya, SMA 10. Jadi guru BK-nya itu ada dari 60 guru, ada 30 guru BK. Jadi mereka memang difasilitasi tentang bagaimana mengembangkan bakat minat gitu ya. Nah, saya juga mulai mengembangkan. Jadi anak-anak yang bermasalah itu cepat-cepat kita atasi. Dan minimal dia harus mengikuti banyak kegiatan-kegiatan sehingga masalah-masalah itu bisa terlupakan gitu ya. Nah, kemudian dia bisa curhat dengan guru BK-nya selama 24 jam.
12 jamnya di sekolah, 12 jamnya bisa di rumah lewat HP, media dan lain segala macamnya. Kalau saya 24 jam itu saya tulis di sekolah itu HP kepala sekolah WA 24 jam non-stop bisa melayani semua permasalahan. Untuk membantu siswa-siswa kita yang bermasalah gitu. Ini Pak, saya mau gali sedikit tentang anak-anak nih cara pengembangan minatnya. Kan ada anak-anak yang belum tahu minatnya apa. Terus kalau dari psikotes itu tadi kan istilahnya kita yang tahu dia kecenderungannya. Terus minat mereka, cara menumbuhkannya itu seperti apa Pak? Oh ya, nah inilah salah satu fungsi dari psikotes tadi, karena setelah psikotes mereka sudah tahu bakat-bakatnya kemana. Nah nanti wali kelas, orang tua kita panggil, orang tua mereka kita panggil, Pak, Bu, anak ibu ini kecenderungannya seperti ini, gaya belajarnya seperti ini, maka ibu, bapak atau guru-guru nanti harus menyesuaikan gaya belajar anak. Misal gaya belajar dia dengan visual, dia tidak bisa guru itu menjelas dengan menggunakan papan tulis dengan ceramah, itu tidak bisa. Nah, hampir 80% anak kita sekarang setelah dites dia cenderung gaya belajarnya ke visual. Makanya kami dari pihak sekolah itu menyiapkan infocus di seluruh ruangan. Jadi seluruh ruangan kita yang ada 18 rombel itu ada semua infocusnya, sehingga memudahkan guru dalam menggunakan visual. Jadi guru bisa menggunakan laptop, menggunakan video pembelajaran, dan infocus tersedia semua di sekolah. Itu makanya kita harus juga mengetahui bakat dan minat anak, gaya belajar segala macam. Nah, orang tua juga mendukung. Kalau anaknya hobinya ke sini, maka dia harus mulai sekarang mengarahkannya anak-anaknya. Nah, psikolog nanti akan memberikan penjelasan. Kebetulan kami tanggal 24 itu mengundang psikolognya bersama orang tua. Nanti mereka bisa tahu. Mereka nanti hasilnya satu lembar. Ini Pak, hasil anak Bapak, nanti bisa konsultasi lebih lanjut. Ya. Nah, itu yang kita kembangkan sehingga nanti mereka kalau yang hobinya kecenderungan fisik, dia keluar kembangkan gitu. Kalau dia misalnya cita-cita mau jadi polisi, maka dia harus mengikuti eskul tapak suci, eskul HW, kemudian eskul komputer sebagai bahan dasar dia mengikuti polisi nanti. Betul. Nah, kalau dia hobinya ke kedokteran, dia harus mengikuti OSN yang bidang kedokteran gitu ya. Nama tuh OSN matematika, kimia dan segala macamnya. Wah, itu yang harus kita kembangkan supaya dia sesuai dengan cita-cita yang sesuai dari psikotes tadi. Seperti itu. Berarti kalau dari psikotes ini misalkan semua berarti dites auditorinya, semuanya, kinestetiknya. Ya nanti ada soal-soal atau tes-tes yang memang membutuhkan itu. Gitu. Tesnya 1 hari dari pagi sampai sore. Waduh, memang luar biasa. Dari mana Pak bisa dapat ide-ide untuk seperti itu? Jadi memang benar-benar difokuskan seperti. Ya, itulah sebenarnya salah satu fungsi silaturahmi. Saya alhamdulillah sudah 20 sekolah di Pulau Jawa, baik SMA Muhammadiyah maupun SMA negeri yang ada di Pulau Jawa yang saya kunjungi. Nah, dari situlah saya mulai belajar bagaimana ini bisa seperti ini, anak ini seperti ini. Nah, dari situlah saya menguji cobakan di siswa kita, di sekolah kita. Oh, kalau siswanya seperti ini, penanganannya seperti ini. Oh, kalau siswanya seperti ini, penanganannya juga seperti ini. Jadi hasil silaturahmi itu memang silaturahmi sekaligus tadi tiru yang orang ibu kalau dulu saya dibanding, kalau sekarang saya ditiru, dimodifikasi dan dibuat seperti apa gitu ya di sekolah kita. Itu salah satunya. Waduh, berarti saya jadi ini full sangat memaksimalkan sekali potensi-potensi anak, potensi-potensi guru. Terus kalau dari segi ini Pak, dukungan-dukungan dari sekitar misalkan misalkan seperti kami nih, apa yang bisa kami dukung untuk ini SMA Muhammadiyah seperti itu? Jadi kemajuan satu sekolah itu memang harus lengkap, baik dari siswa, guru. Guru-guru kita alhamdulillah banyak juga prestasinya. Baru-baru ini kemarin guru kita ada yang menulis esai, Pak Almantorik ya. Kemudian banyak lagi guru kita seperti Pak Supratman, Dr. Supratman itu juga ahli bidang seni, Pak Ayakin ya, berkolaborasi. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini nanti guru-guru itu bisa mencari teman-temannya di luar yang memang betul-betul untuk mendukung sekolah. Misalnya pelatih vokal solo, pelatih kriya, pelatih komputer. Nah, itu kita harus kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk mengembangkan ini. Karena kalau guru kan terbatas juga, dia hanya sebatas bidang ini. Tapi kalau profesional yang membidangi, misalnya kayak Basecamp ini kan,
dia punya sesuatu yang lebih daripada hal-hal yang lain yang nanti bisa kerjasama. Kami juga bisa bekerja sama dengan perbankan gitu ya, perbankan yang mungkin ke depan kita juga akan mengundang perbankan atau bekerja sama dengan perbankan dalam pembayaran SPP, kemudian penggajian guru, itu semua kita undang. Maka dalam bentuk MOU nanti namanya. Nah, itu yang perlu kita. Nah, nanti harapan kami kawan-kawan yang berada di luar tetap mendukung. Kami siap diundang, kami siap kerjasamakan dalam bentuk apapun. Misalnya tim pembersihan pantai, kami siap datang. Kami ada program namanya bersih pantai 1 bulan sekali. Nah, misalnya tim kebersihan pantai apa ingin membantu, kami siap datang. Ataupun ada pengurus masjid, misalnya masjid sudah, kami siap datang untuk membersihkan masjidnya itu. Itu salah satu yang kami bisa dukung keluar gitu kalau ada hal-hal yang perlu didukung gitu untuk. Nah, itu sebenarnya itu promosi gratis yang tanpa sadar kita sudah promosi. Betul. Saya ingin tahu yang mungkin agak lebih ke dalam sekolahnya kali mungkin ya. Kan tadi kita udah bicara tentang pengelolaan sekolahnya. Mungkin lebih detailnya lagi untuk pengelolaan. Ini kan Muhammadiyah sekarang udah luas nih Pak. Ya, betul. Pasti ada pengelolaan gedungnya, pengelolaan ini kan dipisah mungkin ya. Pengelolaan sekolah misalkan guru-gurunya, kurikulumnya beda pengelolaannya. Terus tata usahanya mungkin seperti ini, mulai dari administrasinya apa segala macam. Nah, kalau dari Muhammadiyah itu bagaimana Pak? Alhamdulillah ini kita sudah punya tim akreditasi. Jadi tim akreditasi ini salah satu tim yang kita siapkan untuk mengelola sekolah. Dari standarnya, dari fasilitasnya, dari standar prosesnya, itu semua sudah kita bagi. Dan alhamdulillah kemarin setelah kita bagikan, kita rapikan, kita mendapatkan akreditasi A yang nilainya sangat sempurna sekali, 95. Saya juga terkejut ya, 95 ini nilai sangat sempurna sekali untuk akreditasi sekolah menengah gitu ya. Nah, tapi ini berkat kerjasama tim kita tadi yang menyiapkan, misalnya yang standar keuangan, ini orangnya kita sudah punya, ini yang harus dikerjakan. Kemudian standar proses, ini orangnya kita sudah punya apa yang harus dilakukan. Nah, standar tata usaha, ini orangnya. Jadi kita sudah bagi-bagi dalam tim namanya tim akreditasi dan mutu sekolah. Nah, tim akreditasi dan mutu sekolah ini yang akan bekerja setiap pekan untuk mengevaluasi masalah di mana kekurangan standar ini ya, di mana kekurangan yang hal-hal yang perlu kita kembangkan gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan ada tim akreditasi dan tim mutu itu sekolah kita menjadi terarah gitu ya, terarah dan terprogram mau kemana sekolah ini gitu. Berarti program-program itu bukan cuma untuk akreditasi pastinya kan, tapi berkelanjutan. Jangka panjang, jangka panjang, menengah, jangka pendek. Yang jangka pendeknya seperti apa yang harus kita kembangkan. Jangka menengahnya misalnya 2 bulan atau sebulan sekali apa yang harus kita kembangkan. Jangka panjangnya mungkin 2 tahun ke 3 tahun ini kembangkan mau bentuk apa. Misalnya saya berkeinginan seluruh gedung itu berlantai 3. Nah, dari sekarang sudah disetting, dibuat plan gitu ya. Di plan untuk semua berlantai 3. Ya, minimal berlantai 3. Sekarang sudah berlantai 2. Itu cita-cita sudah dari awal ya. Dan alhamdulillah di depan kita sudah arahkan ke lantai 2. Kalau di belakang itu memang kita sudah siap membangun lantai 3 karena posisi ini sudah siap. Dan itu nanti akan kita kembangkan sebagai sekolah yang kebetulan sekarang kita ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Kita menggerakkan semua potensi yang ada, baik sarpras, siswa, guru maupun fasilitas yang ada di sekolah. Kira-kira ada rencana Pak buat ini tambah SMA Muhammadiyah 2? Oh ya, kami kemarin sudah beli lokasi di daerah Desa Bukit Terap ya, Kecamatan Tukak Sadai. Ada salah satu lokasi yang mungkin rencananya kami akan mengembangkan boarding school atau pondok pesantren Muhammadiyah atau pondok pesantren Muhammadiyah yang berbasis wirausaha dan IT gitu. Nah, nanti kami juga akan mengembangkan di sana, entah namanya nanti SMA, MA atau SMK, tetapi kami akan mengembangkan di sana sebagai kelanjutan dari program sekolah kita. Karena kita ini saya lihat di Pulau Jawa maupun di kota besar ya, sekolah-sekolah berasrama sekarang diminati. Iya, betul. Nah, sekarang saya sudah punya anak yang di asrama ada 24 orang. Itu menjadi cikal bakal menjadi kelas unggulan yang nanti akan cikal bakal akan kita buat bersama pengurus pimpinan yayasan yang lain mengembangkan program namanya Muhammadiyah Boarding Schools berwawasan wirausaha dan IT gitu.
ke depannya nanti. Ya, mudah-mudahan. Mohon doa ya. Insya Allah mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah favorit di Bangka Selatan, dan alhamdulillah tahun ini menjadi favorit betul. Yang rencananya tadi kita hanya menerima 5 kelas, tahun ini alhamdulillah 7 kelas bahkan lebih, kita mendapatkan siswa sebanyak 250 orang. Dari total semua siswa kita sekarang menjadi 640 siswa. Alhamdulillah berkat doa-doa kawan dan berkah 7 sunnah harian Rasulullah. Yang sekarang sudah saya buat tesis dulu waktu saya mengikuti S2. Saya buat tesis, saya teliti betul-betul keistimewaan dan keunggulannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin ada ini ya, sekarang sudah ada SMP atau SD-nya? Ya, alhamdulillah. Jadi pimpinan daerah Muhammadiyah khususnya Majelis Dasmen itu sudah mengembangkan TK, PAUD, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Semuanya sudah ada dari mulai TK, SD, SMP Muhammadiyah. Jadi masyarakat yang mau misalnya menyekolahkan anaknya tidak perlu susah lagi. Kalau mau dari TK ada, SD ada, SMP ada. Nah, pengembangan TK SD ini berawal dari SMA juga. Jadi SMA-nya sudah kelebihan atau misalnya bisa men-shaping dana kan, bisa membantu SD Muhammadiyah membeli lahan SD, membeli lahan SMP, sehingga pengembangan dari SMA ini berdampak luas kepada TK, SD, SMP Muhammadiyah. Kami juga subsidi silang. Ketika misalnya SD, SMP belum bisa memenuhi gaji para gurunya, SMA yang akan membantu. Dan kebetulan saya karena diamanahi sekarang menjadi ketua majelis Dikdasmen pimpinan wilayah Muhammadiyah, sekarang luas lingkupnya lebih luas lagi. Saya harus mengembangkan sekolah Muhammadiyah di Bangka Belitung ini menjadi maju seperti di Tobuali. Jadi saya diamanahkan oleh pimpinan wilayah untuk mengembangkan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Bangka Belitung lebih maju lagi. Makanya saya kalau setiap minggu pasti tidak berada di tempat karena berada di Pangkal Pinang sebagai pusat kota mengembangkan pimpinan wilayah gitu. Dan Itu alhamdulillah sekali kita dapat waktunya hari ini, jadi kita bisa sharing sedikit ya. Alhamdulillah. Dan kita bisa berbagi terus. Dari ini Pak, kan Bapak udah istilahnya udah diamanahkan untuk ke provinsi. Ya. Jadi dari segi kaderisasi pasti Bapak meninggalkan orang-orang di sini, sorry ya Pak. Alhamdulillah semenjak saya diamanahkan menjadi ketua majelis Dikdasmen pendidikan dasar menengah, pendidikan non formal, pimpinan wilayah, saya sudah beberapa tahun ini menyiapkan ya. Jadi ada wakil saya 2 orang yang wakil kurikulum dan kesiswaan, itu saya sudah siapkan kader-kadernya. Yang pertama wakil kurikulum, karena beliau belum siap untuk di kepala sekolah, sekarang saya tugaskan menjadi pelaksana tugas kepala sekolah. Ketika saya tidak berada tempat, wakil kurikulum inilah yang akan menjalani roda pemerintahan. Nah, ada satu lagi guru kita yang wakil kesiswaan, itu sudah kita siapkan, sudah sertifikasi, sudah menjadi guru penggerak. Sekarang insya Allah mungkin minggu depan akan saya berangkatkan ke Singapura untuk belajar masalah pembelajaran STEAM. Dan insya Allah akan berangkat dalam minggu-minggu ini untuk mengembangkan sekolah dan menyiapkan ketika saya sudah selesai menjadi 3 periode, kader yang ini sudah saya siapkan. Insya Allah beliau siap. Seperti itu ya. Gini Pak, kan maaf nih mungkin agak sensitif dikit. Ya. Kan setahu saya nih Bapak kan memang orangnya pendidikan. Nah, otak dari semua ini kan kan saya tahunya Bapak semua yang otak semua ini. Ya. Nah, kalau dari teman-teman ini dukungannya seperti apa gitu Pak? Mungkin begini Pak, menurut saya kalau kepala sekolah itu mungkin lebih cenderung kepada kurikulum pendidikannya, fokus maksudnya pemikirannya. Sementara kalau kita berpikir juga bercabang nih, misalkan kurikulumnya kita pikirkan, pengelolaan sekolahnya kita pikirkan, pengelolaan siswanya juga kita pikirkan, itu kan sangat rumit sekali. Nah, dari Bapak siapa yang, maksudnya saya pengen tahu nih, siapa yang dukungannya atau seperti apa? Ya, alhamdulillah kita didukung penuh oleh yayasan gitu ya. Jadi yayasan kita ini tidak begitu saja hanya ongkang-ongkang kaki duduk, tapi mereka juga memikirkan. Setiap sebulan sekali saya beserta tim mutu tadi, kurikulum, kesiswaan itu dipanggil untuk melakukan evaluasi. Nah, alhamdulillah semenjak saya ditunjuk menjadi ketua majelis provinsi, jadi tugas-tugas itu sudah terlaksana. Jadi kawan-kawan yang bagian kurikulum sudah ada stafnya sekarang. Jadi wakil kurikulum itu ada stafnya 1 orang. Wakil kesiswaan juga ada stafnya 1 orang. Jadi
permasalahan itu tidak terlalu rumit lagi, dan saya alhamdulillah selama ini kan dulu biasanya yang mengatasi siswa bermasalah itu saya. Nah, alhamdulillah sekarang ini beban itu sudah ada masing-masing penanggung jawab. Jadi tidak susah-susah lagi. Apalagi yayasan 100% mendukung, ya. Bukan hanya hanya meminta dana, tapi yayasan juga mencari dana, memikirkan bagaimana sekolahnya maju, ya. Setiap hari kayak saya misalnya, guru-guru setiap hari Senin harus membuat status WA tentang sekolah. Baik itu kegiatan eskul, kegiatan sekolah, kegiatan anak kita siswa, setiap hari Senin saya pantau itu untuk sebagai digitalisasi sekolah digitalnya nih, ya, untuk supaya Digital. sekolah kita menjadi lebih ngetop lagi, lebih percaya lagi masyarakat kan, kegiatannya langsung. Memang ada isu-isu miring misalnya kan terhadap sekolah kita, tapi itu kita tampilkan dengan prestasi dan kegiatan yang sangat banyak sekali gitu. Ada tahap-tahapnya Pak. Jadi misalkan kan kita tahu Muhammadiyah dari awal tadi mulai dari siswanya sekian-sekian ya. Nah, tahap-tahap untuk itunya stafnya itu bagaimana? Misalkan staf apa dulu yang dibentuk, baru kemudian staf pengembangannya seperti itu. Jadi sesuai dengan visi misi kita, ya. Visi misi kita mengembangkan sekolah ini bernuansa Islam, berwawasan global, ya. Nah, jadi kita memang ada tadi ada tujuan sekolah juga ada. Jadi tujuan pendidikan sekolah kita juga ada, ya. Kemudian setelah tujuan kita membuat program-program baik jangka pendek maupun jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, dari situlah kita mengejarnya. Nah, dari situ kita juga membuat rencana kegiatan sekolah itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dari rencana kegiatan sekolah itulah nanti akan terpaut di dalam raport mutu sekolah nanti. Kelihatan misalnya raport mutu sekolah tahun ini kita kekurangan di sini. Nah, nanti di rencana kegiatannya kita akan kembangkan, dananya kita masukkan ke situ untuk mengejar ketertinggalan yang ada di raport mutu sekolah yang kurang misalnya. Itu. Jadi tahapan-tahapannya memang awalnya kita dari evaluasi diri sekolah, kemudian evaluasi diri sekolah itu kita buat yang namanya rencana pengembangan sekolah, ya, berdasarkan raport mutu sekolah tadi. Nah, dari rencana pengembangan sekolah itu kita anggarkan dari dana BOS operasional sekolah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menurut kita belum maksimal gitu, ya. Nah, itu yang harus kita kembangkan sehingga prosesnya berlalu sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi diminta gitu. Karena ada evaluasinya, ada raportnya, ada rencana pengembangan sekolahnya, dananya pun mendukung. Nah, kan satu alur sehingga kesulitan di sekolah, permasalahan sekolah itu bisa teratasi. Sebelum kita tutup nih, maaf sekali Pak karena waktu yang membatasi kita. Nah, mungkin saya minta sedikit cat lah untuk pengembangan sekolah atau tips untuk teman-teman yang mendirikan sekolah seperti itu. Seperti ini. Jadi ini alhamdulillah kita bisa berbagi, ya. Saya tidak pelit karena ini untuk kemajuan Bangka Selatan. Nah, awalnya kita juga, kalau saya mengimbau nih kepada anak-anak yang memang tidak mampu, ya, anak yatim piatu, kurang mampu, jangan sungkan-sungkan tidak bisa sekolah baik di negeri maupun swasta. Misalnya kalau dapat negeri jangan sampai gantung diri di batang keladi kan. Tetap sekolah kita menampung anak-anak yang kurang mampu, yang memang betul-betul kita punya program-program beasiswa lazismu, Basnas, beasiswa pendidikan, dan beasiswa orang tua asuh gitu. Kita punya beasiswa itu. Nah, kiat-kiatnya yang pertama kita harus solidkan dulu gurunya. Kalau gurunya sudah solid, dia tidak mengajar di mana-mana, solid mengajar hanya satu sekolah saja, ya, kita bersama-sama membangun sekolah, maka insya Allah kita akan bersama-sama memajukan sekolah itu. Dari gurunya dulu. Kemudian setelah dari gurunya, kita juga mempunyai program-program unggulan gitu. Jadi kita buat program unggulan yang memang belum ada orang lain membuat. Nah, jadi kita punya semacam kelebihan dari sekolah lain gitu, ya. Kemudian kita harus juga punya kegiatan-kegiatan yang menarik yang diekspos lewat sosial media dengan orang tua. Kegiatan-kegiatan sekolah harus setiap hari disampaikan dengan orang tua, sehingga orang tua nanti merasa lebih percaya, oh, anak kami sekian. Kayak kegiatan malam misalnya, kegiatan tahajud itu, maka orang tua harus tahu bahwa anaknya ada di sekolah. Iya, betul. Nah, pengembangan dari sini, kemudian setelah itu pengelolaannya, trik-triknya itu kita banyak terjun ke masyarakat. Misalnya saya di samping menjadi kepala sekolah juga menjadi pengurus BKPRMI, pengurus masjid,
pengurus yayasan apa gitu, sehingga kita bisa bermasyarakat gitu ya. Dan kita juga banyak berkunjung ke daerah-daerah pelosok gitu, ajak anak-anak gitu ya, bila perlu ada kegiatan-kegiatan studi banding, studi tiru keluar, sehingga anak-anak merasa senang di sekolah kita ini karena ada program-program itu. Nah, ini rencana kami awal Januari kami akan melaksanakan kegiatan studi tiru, studi banding ke Pulau Bali. Di sana kebetulan ada Olimpiade Ahmad Dahlan yang insya Allah nanti anak-anak juga kita akan bawa gitu ya. Ada beberapa orang yang mau, yang berangkat kita akan bawa. Yang berprestasi kita gratiskan, yang menjadi penggembira bayar sendiri gitu ya. Nah, dengan sambil jalan-jalan ke Pulau Bali gitu ya. Itu kiat-kiat kita supaya sekolah ini menjadi diminati orang ya. Terutama dari segi akhlaknya, anak-anaknya misalnya masuk ke kita itu belum bisa ngaji, harapannya setelah di Muhammadiyah bisa ngaji. Belum bisa sholat di kita, harapannya setelah di Muhammadiyah bisa sholat. Belum bisa komputer di Muhammadiyah, harapannya setelah Muhammadiyah bisa komputer. Dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus kita kembangkan supaya sekolah ini menjadi lebih maju. Memang visi misinya memang sudah matang sekali. Baik, terima kasih Pak. Baik, itulah teman-teman dari Pak Sumiandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.